Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Lailatul Hikmah, mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta. Tujuan saya membuat video ini, saya akan menyelesaikan tugas ujian tengah semester pada matkul usul fikih, yang dimana saya akan membahas materi yang terkandung dalam usul fikih, yaitu amar nahi, amar khos, dan juga nasih mansuh. Langsung saja. Penjelasan tentang amar. Amr ini berasal dari kata amaro ya'muru amron yang artinya perintah. Secara bahasa, amr adalah ucapan yang menunjukkan kehendak untuk melakukan sesuatu dari pihak yang memiliki kedudukan lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Dalam konteks syariat, amr adalah perintah Allah atau Rasulnya kepada umat Islam untuk melakukan suatu perbuatan. Kemudian, adapun lafaz dan bentuk amr. Lafaz amr ini biasanya berbentuk fi'il amr atau kata kerja perintah seperti soli yang artinya sholatlah atau uktub yang artinya tulislah dan sejenisnya. Kemudian hukum asal amr. Mayoritas ulama itu bersepakat bahwa hukum asal amr adalah menunjukkan kewajiban, kecuali jika ada qarinah yang memalingkan dari makna wajib ke makna lain seperti sunnah, anjuran, atau kebolehan. Contohnya, ketika Allah memerintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan, maka hal itu menunjukkan kepada kewajiban. Namun beda halnya apabila Rasulullah SAW memerintahkan untuk mencuci tangan sebelum makan, itu tidak menunjukkan kepada kewajiban, melainkan kepada anjuran. Kemudian makna-makna lain dari amr. Nah, terkadang amr dalam Al-Quran atau hadis itu memiliki makna-makna lain dan tidak bermakna wajib. Contohnya seperti anjuran, yaitu seperti perintah bersiwak. Kemudian ada petunjuk atau irsyad, seperti perintah untuk makan dengan tangan kanan. Kemudian, kapan amr itu berlaku? Jadi, amr itu berlaku jika tidak ada batasan waktu, maka perintah berlaku segera. Tapi, kalau ada indikasi penundaan, maka bisa dilakukan sesuai waktu yang ditetapkan. Lanjut, pembahasan tentang nahi. Dalam usul fikih, nahi ini berarti larangan. Secara bahasa, nahi adalah permintaan untuk meninggalkan suatu perbuatan dari pihak yang memiliki otoritas kepada yang lebih rendah. Dalam konteks syariat, nahi adalah larangan dari Allah atau Rasulnya kepada umat Islam agar menjauhi suatu perbuatan. Lanjut, yaitu tentang lafaz dan bentuk nahi. Secara lafaz, nahi ini biasanya berbentuk fi'il mudhari atau kata kerja masa kini ataupun yang akan datang, yang didahului oleh la nahiyah. Contohnya itu seperti la ta'kulu yang artinya jangan makan, atau la tagdzib yaitu jangan berdusta. Kemudian hukum asal nahi. Para ulama ini bersepakat bahwa hukum asal nahi itu adalah tahrim atau pengharaman, yang dimana menunjukkan bahwa perbuatan itu haram dilakukan kecuali ada dalil yang memalingkan ke makna lain. Contohnya yaitu larangan mendekati zina, yang pada dasarnya ini menunjukkan kepada keharaman. Namun jika ada konteks atau dalil lain, maka maknanya itu bisa berubah. Kemudian makna-makna lain dari nahi. Kadang larangan tidak sesuai bermakna haram. Berikut kemudian makna-makna lain dari nahi. Terkadang larangan itu tidak selalu bermakna haram. Berikut beberapa kemungkinan makna lain. Contohnya makruh, yaitu seperti larangan berpuasa setelah asar menurut sebagian ulama. Adapun irsyad, bimbingan atau petunjuk. Misalnya, larangan minum sambil berdiri dalam konteks. Adapun irsyad, bimbingan atau petunjuk. Misalnya, larangan minum sambil berdiri dalam konteks kesehatan. Kemudian, adapun pengaruh nahi terhadap amal. Nah, jika suatu larangan itu berkaitan dengan inti ibadah atau syarat sahnya, maka amalan itu bisa menjadi batal atau tidak sah.
Contohnya itu seperti melakukan sholat dengan niat yang riya, maka itu tidak sah karena larangan adanya riya. Kemudian melakukan jual beli saat azan Jumat, hal itu sah secara akad, tetapi pelakunya itu menjadi berdosa. Pembahasan selanjutnya yaitu membahas tentang kaidah-kaidah amr dan nahi dalam usul fikih. Yang pertama itu pembahasan tentang kaidah-kaidah amr dalam usul fikih. 1. Itu ada al-amru lil wujub, yang artinya setiap perintah itu secara asal menunjukkan pada hukum wajib. Kemudian yang kedua itu ada al-amru yaqtadi al-fauriyah, yang artinya perintah itu menuntut segera dilaksanakan, bukan ditunda-tunda. Kemudian yang ketiga itu ada al-amru la yaqtadi at-takror, yang artinya perintah itu tidak menunjukkan harus berulang-ulang, kecuali ada dalil lain yang menunjukkan pengulangan. Terus yang keempat itu ada al-amru ba'ad al-azhar yadullu ala al-bahah, yang artinya jika ada perintah setelah larangan, maka perintah itu menunjukkan kebolehan, bukan kewajiban. Kemudian yang kelima itu ada al-amru yufidu sihlat al-ma'. Kemudian yang kelima itu ada al-amru yufidu sihat al-ma'mur bih, yang artinya perintah juga menunjukkan bahwa perbuatan yang diperintahkan itu sah dan diakui syariat. Yang keenam atau yang terakhir dari kaidah amr itu ada al-amru yadullu ala ar-ruksah iza waroda ala khilaf al-azimah, yang artinya jika perintah datang bertentangan dengan hukum asal azimah, maka bisa menunjukkan adanya keringanan atau rukhsah. Kemudian lanjut pada kaidah-kaidah nahi. Kaidah-kaidah nahi yang pertama itu ada an-nahyu yaqtadi at-tahrim, yang artinya setiap larangan pada dasarnya menunjukkan hukum haram. Yang kedua itu ada an-nahyu yaqtadi al-fasad, yang artinya perbuatan yang dilarang jika dilakukan, maka perbuatan itu dianggap rusak atau tidak sah. Yang ketiga itu ada an-nahyu yufidu ad-dawam wal imtina, yang artinya larangan itu berarti harus terus-menerus ditinggalkan tanpa batas waktu, bukan hanya sekali saja. Kemudian yang keempat itu ada an-nahyu ba'dal amru yaqtadi al-fasah, yang artinya jika datang larangan setelah perintah, maka menunjukkan batal atau harus dihentikan. Yang kelima itu ada an-nahyu la yaqtadi al-karohah, yang artinya larangan itu tidak menunjukkan makruh, kecuali ada dalil yang memalingkannya. Kemudian yang terakhir itu ada an-nahyu la yaqtadi at-takror, yang artinya larangan tidak berarti Kemudian yang keenam itu ada kemudian yang terakhir itu ada kemudian yang terakhir itu ada an-nahyu la yaqtadi at-takror, yang artinya larangan tidak berarti larangan berulang kali, tetapi berlaku selama perbuatan itu dilakukan. Yang artinya larangan tidak berarti larangan berulang kali, tetapi berlaku selama perbuatan itu dilakukan. Kemudian kita akan membahas tentang am-khos. Yang pertama yaitu am. Dalam kaidah usul fikih, am itu merujuk pada kata atau istilah yang memiliki makna umum atau luas. Am ini digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu hukum atau aturan itu berlaku untuk semua kasus yang termasuk dalam kategori yang disebutkan. Kaidah yang terkait dengan am adalah yang pertama ada al-ammu ma huwa ala al-umum, yang berarti am adalah sesuatu yang berada pada makmum umum. Artinya, am ini memiliki cakupan yang luas dan berlaku untuk semua kasus yang
untuk semua kasus yang termasuk dalam kategori yang disebutkan, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan pengecualian. Contohnya itu terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 168, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfirman, "Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi." Dalam ayat ini, kata manusia adalah contoh am, karena berlaku untuk semua manusia tanpa terkecuali. Pengecualian dari am ini itu adalah jika ada dalil yang menunjukkan pengecualian, seperti dalam kasus tertentu yang memiliki hukum khusus. Dengan demikian, am memainkan peran penting dalam usul fikih untuk menentukan cakupan dan penerapan hukum dalam berbagai konteks. Selanjutnya, pembahasan tentang khos. Khos ini merujuk pada kata atau istilah yang memiliki makna khusus atau terbatas. Khos digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu hukum atau aturan hanya berlaku untuk kasus-kasus tertentu yang disebutkan. Kaidah khos itu ada al-khossu ma huwa ala al-khusus, yang berarti khos adalah sesuatu yang berada pada makna khusus. Artinya, khos ini memiliki cakupan yang terbatas dan hanya berlaku untuk kasus-kasus yang disebutkan secara spesifik. Contohnya terdapat dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 50, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang hukum pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan istri-istri tertentu. Nah, dalam ayat ini itu hukum pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan istri-istri tertentu adalah contoh khos, karena hanya berlaku untuk Nabi Muhammad SAW dan tidak untuk umat Islam lainnya. Hubungannya dengan am, khos ini dapat berfungsi sebagai pengecualian dari am, yaitu ketika ada hukum umum yang kemudian dikecualikan untuk kasus-kasus tertentu saja. Dengan demikian, khos ini memainkan peran yang sangat penting dalam usul fikih, di mana dapat menentukan cakupan dan penerapan hukum dan kasus-kasus tertentu. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan tentang nasikh mansuh. Yang pertama itu tentang nasikh. Nasikh ini dalam kaidah usul fikih merujuk pada konsep penghapusan atau penggantian hukum syariat yang sebelumnya merujuk atau berlaku dengan hukum yang baru. Nasikh ini terjadi ketika ada dalil syariat yang baru yang menggantikan atau menghapus dalil syariat yang lama. Adapun jenis-jenis nasikh, yang pertama itu ada nasikh hukum, yang artinya penghapusan atau penggantian hukum syariat yang sebelumnya berlaku. Kemudian jenis yang kedua itu ada nasikh tilawah, yang artinya adanya penghapusan bacaan Al-Quran yang sebelumnya ada, tetapi tidak ada lagi dalam mushaf Al-Quran yang kita miliki sekarang. Adapun syarat-syarat nasikh, itu yang pertama adanya dalil yang jelas, yang artinya nasikh itu harus didasarkan pada dalil syariat yang jelas dan praktis. Kemudian syarat yang kedua itu adanya kesesuaian dengan prinsip syariat, yang dimana nasikh itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dan tidak bertentangan dengan akal sehat. Adapun contoh dari nasikh, yang pertama itu adanya perubahan kiblat. Jadi, awalnya umat Islam itu diwajibkan untuk sholat dan menghadap ke arah Baitul Maqdis. Namun, kemudian kiblat diubah menjadi Ka'bah di Mekah. Contoh yang selanjutnya itu adanya penghapusan kewajiban puasa pada bulan Sya'ban. Jadi, sebelumnya umat Islam itu diwajibkan untuk puasa pada bulan Sya'ban. Namun, kemudian kewajiban tersebut dipindahkan ke bulan Ramadan. Dengan demikian, nasikh itu memainkan peran yang sangat penting dalam usul fikih, di mana dapat memahami perubahan dan perkembangan hukum syariat sepanjang sejarah. Dan yang terakhir yaitu pembahasan tentang mansuh. Nah, mansuh ini dalam kaidah usul fikih itu merujuk pada hukum syariat atau dalil yang telah dihapus atau digantikan oleh hukum atau dalil yang baru. Mansuh ini adalah lawan dari nasakh, yaitu hukum atau dalil yang baru yang menggantikan hukum atau dalil yang lama. Adapun ciri-ciri mansuh, yang pertama itu ada hukum yang telah dihapus.
Jadi, maknanya mansuh adalah hukum yang telah dihapus atau digantikan oleh hukum yang baru. Ciri-ciri yang kedua itu tidak berlaku lagi, yang artinya mansuh tidak berlaku dalam praktek hukum syariat. Yang ketiga itu digantikan oleh hukum baru, yang artinya mansuh itu telah digantikan oleh hukum baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Kemudian ada contoh-contoh mansuh. Yang pertama itu kewajiban sholat menghadap Baitul Maqdis. Sebelumnya umat Islam itu diwajibkan untuk sholat dan menghadap ke arah Baitul Maqdis. Namun kemudian kewajiban ini digantikan dengan sholat menghadap ke Ka'bah. Nah, contoh yang kedua itu ada ayat-ayat Al-Quran yang telah dihapus. Jadi ada beberapa ayat-ayat Al-Quran itu telah dihapus atau digantikan oleh ayat-ayat yang lebih layak dan sesuai dengan kebutuhan dan juga kondisi masyarakat pada saat ini. Nah, adapun pentingnya kita dalam memahami mansuh. Yang pertama itu pentingnya dalam memahami mansuh, kita itu dapat memahami perkembangan hukum syariat. Jadi, memahami mansuh ini dapat membantu kita dalam memahami perkembangan hukum syariat dalam sepanjang sejarah Islam. Kemudian adanya menghindari kesalahan dan penerapan hukum. Nah, jadi dengan memahami mansuh ini kita dapat Kita dapat menghindari kesalahan dalam penerapan hukum syariat. Terus dengan demikianlah mansuh itu memiliki peran yang sangat penting dalam usul fikih untuk memahami perubahan dan perkembangan hukum syariat sepanjang sejarah Islam. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada kata-kata yang kurang layak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya juga masih belajar. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah, nun wal qalami wa mayasturun, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.